Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gue mau membuat berapa banyak dan porto gue saat ini apa aja. Karena memang sempat ada pertanyaan dari teman kita di YouTube. Dan gue juga sempat beberapa kali kan mengupdate portofolio gue. Terakhir kalau gue nggak salah 3 bulan yang lalu udah guys. Dan di video ini akan banyak narasi aja. Narasi, deskripsi, cerita-cerita kenapa gue mengambil ini. Bukan angka-angka, jadi nggak perlu pusing. Oke, langsung aja yang pertama, dan gue akan mengurutkan berdasarkan absen. Yang pertama adalah ABMM. Jadi ABMM ini gue juga sudah sempat buat laporan keuangannya guys ya. Sedikit cerita bahwa terakhir saham batubara yang gue miliki adalah PTBA. Dan gue juga update di video sebelumnya. Ketika PTBA kemarin naik ya cukup tinggi kan, dari sempat 3.200 dan sempat menyentuh angka 4.000, 3.800, itu gue jual keseluruhan. Jadi gua sama sekali nggak punya batu bara pada ya sekitar 2 bulan yang lalu lah. Gua udah nggak punya perusahaan batu bara gitu. Dan gua masuk lagi ke ABMM karena kenapa? Gua merasa bahwa ABMM ini masih berpotensi 14% dividen yieldnya, dan gue juga sudah menyampaikan di video sebelumnya kenapa gua tertarik dengan ABMM. Gue juga sudah baca laporan keuangannya, tapi ketika gua beli ABMM ini porsinya tidak terlalu besar. Jadi ya di bawah 10% lah. Masih di bawah 10%, tapi gue masih akan berpotensi menambah ABMM ini tergantung dari kondisi harga batu bara, kemudian nanti laporan keuangan kuartal 1 2022, 2023, kemudian berapa nanti pengumuman dividen yang akan dibagikan. Itu 3 faktor yang nanti akan menentukan gue apakah lepas ABMM atau tidak. Seperti itu guys. Dan ya kita melihat kan ITMG, apa yang terjadi di ITMG bisa terjadi juga di ABMM. Dan perusahaan-perusahaan batubara kita akui fundamentalnya bagus guys. Bagus, ITMG bagus, kemudian ada Aromasi bagus, BSSR juga bagus, hutangnya sehat gitu ya, dan EPS di kuartal 2 bagus. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada yang namanya psikologis market. Yang namanya perusahaan batubara, orang akan takut untuk masuk. Dan ketika orang takut untuk masuk, ya sahamnya akan tertahan, tidak naik terlalu tinggi. Yang bisa memicu sahamnya naik tinggi apa? Ya untuk dalam waktu dekat ini ya pengumuman dividen itu. Lihat ITMG ketika sudah membagikan dividen ya sudah, dia turun lagi gitu. Nanti mungkin akan rebound ya di angka 36.000, 34.000 seperti itu. Jadi itu yang pertama ABM. Yang kedua Alam Sutra. Asri, yang udah nonton video sebelumnya, gue juga Asri ini termasuk saham yang cukup lama gue hold ya, mungkin hampir 1 tahunnya, dari tahun 2022. Kenapa gue suka Asri? Karena dia turnaround. Ada potensi tersebut karena di tahun 2022 kuartal 1 dan kuartal 2 dia untung. Ketika kuartal 3 memang dia minus. Dan gue biasa aja nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak panikan lah, karena memang dia turun kan ya, turun tuh ketika minus dan konsolidasi. Nah, ternyata ada berita bahwa dia menjual tanah, kalau gua nggak salah di daerah Pasar Kemis, Cikupa atau Balaraja gitu ya, ke anaknya Astra. Dan gue yakin ini nanti EPS kuartal 4-nya pasti bagus. Dia jadi 11-12 sama kayak APLN. Tahu nggak guys? Kalau APLN menjual pusat perbelanjaan tuh ya di Central Park 4 triliun, kalau Asri menjual tanah. Dan dia masukkan ke pendapatan. Gue tadi juga langsung baca laporan keuangannya karena Asri baru rilis laporan keuangan per tanggal 11 April hari ini. Dan sampai sekarang gue masih hold. Yang ketiga Bluebird. Bluebird juga gue sudah membahas di video sebelumnya, dan gue menyatakan bahwa gue suka dengan saham ini karena ini salah satu saham sektor transportasi yang gue suka. Ada apa sih, WH juga ya, Bluebird, kemudian intinya gue belum punya saham transportasi deh. Dan kalau misalkan memang transportasi, gue maunya masuk Bluebird ya untuk saat ini. Kenapa gue mau masuk Bluebird? Ya itu, salah satunya adalah mudah diproyeksikan. Dia mengalami kerugian tahun 2020, tahun 2019. Setelah itu ya hampir tidak mungkin dia mengalami kerugian. Ini hampir tidak mungkin ya guys. Artinya potensi kerugian tetap ada kalau manajemen tidak memanage pemasukan dan pengeluarannya secara baik. Tapi di video ini, di mana gue sudah buat beberapa hari yang lalu, gue sudah menyampaikan kenapa gue suka Bluebird, dan di situ gue sampaikan beberapa faktor-faktornya. Yang keempat adalah BTPS. Ini adalah saham yang rencananya gue akan datangi RUPS-nya besok. Rencana guys ya, karena kan RUPS besok ini tanggal 12 April. Ya rencana, tapi kalau misalkan nanti ternyata gue nggak datang atau nggak
atau bagaimana ya sudah. Tapi memang gue sudah meniatkan untuk datang, mudah-mudahan memang gak ada kendala dan mudah-mudahan bisa masuk ke dalam ruangan ya. Kalau misalkan enak memang nanti bisa, gue akan coba buat videonya bagaimana suasana RUPS. Mudah-mudahan, dan itu adalah rencananya. Ya, kenapa gue suka BTBS? Karena dia anomali, dia kinerjanya bagus, ya. Tapi sahamnya turun, dan sudah turun dalam. Dan dia perbankan yang bergerak di UMKM ya, penyaluran ke emak-emak gitulah. Gue nggak akan menjelaskan secara rinci karena memang gue belum buat videonya. Ya, gue belum buat videonya, gue sudah baca laporan keuangannya tapi belum buat videonya. Dan karena ada anomali tersebut, sama kayak INKP, dia kinerjanya bagus tapi kok sahamnya malah turun. Ya sudah, ini salah harga, ya sudah gue beli aja. Dan tinggal tunggu saja. Dan bisnis perbankan menurut gue adalah salah satu bisnis yang paling mudah di Indonesia. Ya iyalah, dia dapat duit tinggal menyalurkan kredit dan sebagaimana mestinya dapat duit. ROE-nya gede, net profit margin-nya gede, ROA-nya besar. Ya sudah, gue milih BTPS. Yang kelima adalah SMGR. SMGR ini memang gue beli dan belum terlalu banyak porsinya. Dan gini, kaitannya dengan psikologis market. Banyak orang yang sudah fear dengan perusahaan-perusahaan batubara. Ini bukan berarti gue tebar fear ya. Dan betul, secara kinerja memang dibuktikan di kuartal 4 turun dibanding kuartal 3, dibanding kuartal 2. Dan banyak yang menahan diri wait and see tergantung dari harga batubaranya. Nah, ketika harga batubara turun, yang diuntungkan salah satunya adalah perusahaan semen. Betul, masih banyak penyakitnya di industri semen. Masih ada oversupply, kemudian pembangunan juga belum banyak ya. IKN itu kan masih belum langsung bangun gedung-gedung dan sebagainya. Dia masih harus babat hutan, harus gundulin hutan dulu, kemudian nguruk dan sebagainya. Belum bisa langsung bangun gedung begitu saja. Jadi penyerapan semennya juga masih belum maksimal di tahun 2022 ini. Dan gue juga sudah buat videonya beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu yang SMGR keluar laporan kuartal 4 2022. Lu boleh tonton itu kenapa gue mau masuk SMGR. Dan yang terakhir adalah TAPG. TAPG di video sebelumnya ketika gue membahas portofolio ya gue juga masih pegang. Dan gue masih pegang sampai sekarang. Dan dia akan konsolidasi terus. Konsolidasi sideways aja, dia turun ke 625, 640, 650 ya. Nanti kita tunggu sampai pengumuman dividennya dari TAPG. Dan yang menurut gue menarik adalah industri CPO-nya sih sebenarnya. Dan gue sudah menyampaikan di video-video sebelumnya ya, industri CPO itu menarik untuk kedepannya. Ada biodiesel di sana, dia produksi Indonesia 50 juta ton dan kebutuhannya terus meningkat, segala macam lah. Lu bisa lihat video gue yang Astra Agro Lestari, kemudian TAPG gue juga sudah buat videonya ya. Jadi itu adalah 6 saham yang sudah gue koleksi per tanggal 11 April 2023 ini. Dan gue rencananya masih akan nambah 4 saham lagi. Karena memang gue biasanya mengkoleksi 10 saham. Target gue 10 saham. Dan apakah menghandlenya sulit? Ya jangan dibandingkan gue melihat sekuritas setiap jam, setiap detik, setiap menit. Enggak, biasanya gue nanti memutuskan beli atau jual ketika melihat berita kayak Asri nih. Gue akumulasi terus tuh ketika melihat berita bahwa dia menjual tanah gitu ya, sudah deal menjual tanah. Dan ya ini nih bisa nih Q4-nya bagus, dan ketika Q4-nya bagus ya dia sudah terbang. Kalau kita masuk ketika itu ya sudah telat gitu. Oke, paling gitu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.